kutukan dan karunia. Ku terjebak di antara dua dunia, jalani sebuah kutukan dan karunia. Ku terjebak di antara dua dunia. Pemirsa, Hari Raya Idul Fitri kali ini dirasakan berbeda oleh Irish Bella. Jika sebelumnya, Ibel masih menjalankan Ramadan dan merayakan Idul Fitri dengan formasi lengkap, namun tahun ini, Ibel harus rela merayakan Idul Fitri dengan kedua anaknya dan keluarga, lantaran Amar Zoni sang suami masih menjalani rehabilitasi di Lido, Jawa Barat akibat terjerat kasus narkoba. Bagi Ibel, Ramadan dan Idul Fitri dirasakan spesial karena semua emosi baik sedih, senang, lelah, bahagia, dan marah bercampur menjadi satu. Ya, tak kuasa menahan kepedihan hatinya, Ibel pun mencurahkan isi hatinya di akun Instagramnya. This Ramadan is different. This one is special. Never have I felt such emotions before. Namun meski diterpa ujian, wanita kelahiran Belgia ini merasa beruntung lantaran dirinya diberi kekuatan untuk melewati ujian yang kini tengah dihadapinya. Keep our hearts so we can keep istiqomah. For this is not the end but a start point for a new journey towards Jannah. Curhatan Ibel tentu saja membuat netizen terharu dan memberi dukungan untuk Ibel. Perseteruan Yama Carlos dengan Arvita Dwi Putri kian memanas. Di tengah proses perceraiannya, beberapa waktu lalu, Yama justru melaporkan istrinya ke Polres Bogor atas dugaan perzinahan. Ditemani seorang wanita bernama Gita yang merupakan suami dari pria yang diduga tengah dekat dengan Arvita. Lantas bukti apa saja yang dimiliki Carlos untuk menyeret Arvita ke polisi? Tepatnya di Polres Bogor, ya kan? Ya. Saya kan tidak serta-merta membuat LP tersebut. Ketika saya sampai di Polres Bogor pun, itu juga pihak yang berwajib juga nggak langsung nggak langsung mem-BAP saya. Dia harus lapor ke atasan untuk membahas laporan saya ini layak atau tidak di BAP. Semua kan ada dasarnya. Nggak yang saya datang ke penyidik terus di BAP. Saya nunggu keputusan saya di BAP itu kan ada mungkin 1 jam. Dan saya juga datang ke sana bersama seorang istri yang namanya belum mau saya sebutkan. Ya mungkin orang-orang sudah tahu di beberapa tayangan infotainment yang sudah lalu. Sebutlah nama inisialnya Kakak G. Jadi kalau saya membuat LP di Polres Bogor itu pasti sudah ada alasan kuatnya untuk saya dan Kakak G ini. Ya, Yama sejak awal memang sudah memiliki kecurigaan kepada Arvita lantaran alasan Arvita menggugat cerai dirinya lantaran faktor ekonomi dirasa tak masuk akal. Yama pun menduga jika istrinya memiliki pria idaman lain. Dan tanpa diduga-duga, Gita, istri dari pria yang diduga menjadi selingkuhan Arvita, menghubunginya lantaran tak nyaman melihat Arvita dan suaminya nonton konser musik bersama. Dan akhirnya keduanya sepakat melaporkan pasangannya masing-masing ke polisi. Ingat nggak kejadian ada istri email ke saya, memperingati saya, menasehati saya baik-baik. Saya salut sama istri itu. Dari email istri itu akhirnya saya tahu yang tadinya dia pikir saya nggak tahu. Kejadian nonton konser Ed Sheeran tahun itu 2019. Bukti email juga masih ada. Kalau tidak ada istri orang email ke saya nggak tahu apa-apa. Memang ketika nonton nggak cuma berdua, ada beberapa temannya dia yang lain. Tapi pantas gak sih suami orang ngajak nonton konser istri orang? Kenapa nggak istrinya sendiri
yang diajak nonton. Kenapa harus istri orang? Kenapa harus istri orang? Sebelum dilaporkan ke polisi, Arvita sempat terlibat saling sindir di media sosial. Bahkan Arvita tak segan-segan menagih hutang kepada Yama di kolom komentar akun Instagram Yama. Kabarnya Yama memiliki hutang ratusan juta rupiah kepada istrinya. Pak Yama Carlos, tolong dong dibayar utang-utangnya. Anda ini punya hutang sampai ratusan juta loh sama saya. Ada nggak sih suami istri utang-utangan? Udah itu aja. Apa yang saya perbuat? Saya nggak berbuat yang lebih atas postingan itu. Tapi muncul tuh DM tuh, bahkan WhatsApp dari teman-teman saya, istrinya teman saya. Mereka pada bilang, Yam, apa-apaan sih Yam? Emang ada ya suami istri utang-utangan? Lu buat perjanjian nggak? Ada hitam di atas putih nggak? Ada perjanjian sah? Ada perjanjian yang legal tentang pisah harta nggak? Cuman saya tetap menghargai. Ya saya sih cuma bisa berbicara di dalam hati ya. Saya bilang ke teman saya itu, udah doain aja lah ya. Ya memang seharusnya kan mungkin tidak ada istilah itu. Cuman ya sudah, saya tetap menghargai apa yang dia hembuskan itu, isu itu, nggak apa-apa. Arvita yang kesal lantaran Yama tak membayar hutang padahal sudah janji semakin tersulut emosi. Harusnya dicicil tapi udah ada setahun kali ya, Anda nggak bayar ke saya. Bahkan rumah yang masih Anda tempati sekarang harusnya Anda juga bayar loh, itu sesuai kesepakatan. Lupa apa gimana? Coba sekali-kali tentang dunia ekonomi rumah tangga juga dibahas deh. Atau tentang nafkah khusus istri, dibahas juga ya Pak Yama. Tak terima dengan cara istrinya, Yama pun langsung membalas komentar sang istri. Semua orang bebas beropini, punya hak jawab, bahkan sebaliknya. Ya ini kan kita sekarang lagi saling mengcounter kan. Di sini saya sedang berjuang untuk membongkar sesuatu. Balik lagi, di posisi orang yang sedang membongkar sesuatu, itu resikonya akan lebih besar. Apalagi yang saya hadapi, yang saya dan Mas Arjana hadapi, ini dugaannya manusia yang lebih memiliki kekuatan uang, ya, kekuasaan. Proses perceraian Yama dan Arvita memang tengah berjalan. Kabarnya, Arvita sempat menyatakan jika pernikahannya dengan Yama adalah hal yang salah dan mengenai hak asuh Marco, Arvita mengaku tak pernah membatasi pertemuan Yama dengan Marco. Dan di awal sudah dijelaskan, saya sama sekali nggak ada niat untuk misahin Anda dari Marco. Bahkan saya sudah menawarkan untuk bertemu dengan Marco. Tapi apa? Anda malah menuduh saya kemana-mana. Nggak terima saya ceraikan apa gimana sih? Lantas benarkah Yama masih kesulitan bertemu Marco? Kalau sekedar bertemu, sebenarnya nggak sulit-sulit sekali. Toh pergerakannya Marco kemanapun kan akhirnya saya bisa tahu. Sebenarnya kalau mau berbicara sulit atau enggak, sebenarnya nggak sulit-sulit sekali. Itu. Cuman kan ini loh, kalau cuma sekedar ketemu dan ngambil, itu tidak akan menyelesaikan masalah. Masih meninggalkan masalah. Makanya saya tahan-tahan dulu. Saya bodoh tapi nggak bodoh-bodoh banget. Kalau untuk cuma sekedar ketemu dan ngambil, itu bukan hal yang terlalu sulit. Tapi saya yakin kalau cuma sekedar ketemu dan ngambil, masih ada masalah yang saya tinggalkan. Makanya saya harus telan pahit-pahitnya dulu, bersabar, tunggu waktu yang tepat, supaya Marco ini benar-benar sah ada di tangan saya. Meski belum ketok palu, namun Yama rupanya memilih meninggalkan rumah Arvita dan akan pindah ke kontrakan yang baru saja disewa Yama. Jelas, udah pisah rumah lah. Sekarang siapa yang keluar dari rumah? Itu masih mau dibilang baik-baik. Itu yang masih mau dibilang baik-baik dari dia. Kalau baik-baik, tunggu saya pulang dari Garut. Saya balikin lagi nih, saya tarik dikit lagi nih. Dan kena, ini rumah atas nama dia yang beli. Udahlah, nggak perlu keluar-keluar. Ya, jadi misalnya saya disuruh tahu diri, nggak perlu disuruh. Saya juga sudah tahu diri. Ini buktinya. Ini barang-barang udah saya siapin. Tinggal pindah.
Cuman saya punya alasan yang tepat kenapa saya harus bertahan dulu di rumah ini. Dan alasan saya ini tidak bodoh alasannya. Gitu. Nah, sekali lagi nih, saya sudah bayar uang sewa kontrakan yang semampu saya, dan ini bukti ya, dari bulan Maret udah saya bayar. Sebentar lagi saya mau perpanjang lagi, nih. Gitu. Dan saya nggak malu, dan saya nggak malu kok melakukan hal ini. Gitu loh. Jadi kalau ada narasi saya suruh tahu diri, tenang aja, saya sudah tahu diri sebelum kau suruh. Dan ini buktinya. Tapi untuk sementara ini, saya memang harus mempertahankan untuk di sini dulu dengan alasan yang tepat dan ada dasarnya. Itu. Ya, yang intinya justru yang bermasalah, yang tidak punya niat baik, yang keluar dari rumah.